Pengamat politik Ahmad Khoirul Umam menyatakan langkah Kaesang yang memilih bergabung sebagai kader bahkan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia adalah merepresentasikan arah politik dalam Pilpres dan diketahui oleh Presiden Jokowi. Khoirul Umam menegaskan jabatan Kaesang sebagai ketua umum PSI akan memberikan dampak negatif terhadap tergerusnya suara loyal PDIP dan Jokowi di Jawa Tengah dan beralih ke Partai Solidaritas Indonesia. Kemudian fakta politik Kaesang lebih memilih PSI, artinya bahwa dalam pandangan Kaesang, PSI dianggap memiliki kredibilitas menjadi pilihan yang jauh lebih baik, lebih rasional dibanding PDIP itu sendiri. Nah, kalkulasi ini yang barangkali perlu dijelaskan tentu oleh Kaesang, bagaimanapun juga dinamika terus berkembang. Menurut informasi spekulatif konon, Kaesang juga sudah dipersiapkan misalnya untuk menjadi ketua umum, apakah ini kemudian menjadi jalan tol bagi Kaesang dalam konteks meniti karir awal berpolitiknya, tetapi bahwa bagaimanapun juga langkah politik Kaesang hampir tidak mungkin tanpa sepengetahuan Pak Jokowi. Kalau misalnya kemudian atas sepengetahuan Pak Jokowi, hampir pasti bisa dikatakan bahwa beliau juga merestui. Memang Pak Jokowi sudah menyatakan kalaupun kemudian tidak direstui, dilarang juga dia akan jalan sendiri. Tetapi dalam konteks politik, setiap langkah, setiap keputusan, maka itu akan merepresentasikan simbol bagaimana kemudian arah stick dan juga preferensi politik itu akan ditunjukkan di sana. Ada situasi yang memang akan memberikan impact signifikan. Bagaimanapun juga PSI dengan menjadikan dalam konteks ini adalah Kaesang sebagai kader, dan kalau misal memang betul kemudian akan digodok sedemikian rupa menjadi ketua umum, maka hal ini akan memberikan impact cukup signifikan, terutama pada terjadinya proses pengambil alihan basis pemilih loyal PDIP dan basis pemilih loyal Jokowi sendiri, terutama di Jawa, lebih khusus di Jawa Tengah, lebih dalam skup yang lebih kecil di wilayah Solo Raya. Nah, diakui atau tidak, ada basis yang relatif sama antara PDIP dengan PSI. Kalau misal kemudian situasi ini tidak diantisipasi, maka berpotensi terjadi kanibalisme elektoral, di mana satu kekuatan akan memangsa kekuatan yang lain. Nah, situasi ini yang harusnya diantisipasi betul, terutama oleh PDIP, karena kalau misal kemudian Gibran mampu dalam konteks ini Kaesang mampu melakukan proses sosialisasi yang efektif, PSI bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan penetrasi kekuatan lebih tajam, terutama di wilayah Jawa, khususnya di sejumlah dapil-dapil yang mendapatkan pengaruh misalnya dari keluarga Pak Jokowi. Bagaimanapun diakui atau tidak, posisi Pak Jokowi saat ini masih di kekuasaan, dan kemudian pengaruh bagaimana impact dan juga pengaruh secara politik tentu akan mendapatkan semacam leverage dalam konteks pengambilan nanti suara di Pileg maupun di Pilpres mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.